Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Eko Cahyo, NIM 142. Saya pemateri pertama ingin menjelaskan tentang definisi manajemen persediaan. Manajemen persediaan yaitu merupakan bagian yang utama dari sebuah modal kerja. Merupakan aktiva yang pada setiap saat mengalami perubahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud persediaan ialah suatu aktiva yang harus tersedia dalam perusahaan pada saat diperlukan untuk menjamin kelancaran dalam menjalankan perusahaan. Yang kedua, saya akan menjelaskan jenis-jenis persediaan. Jenis-jenis persediaan menurut fungsi ada 3. Yang pertama yakni ada batch stock. Batch stock merupakan persediaan yang diadakan karena membeli atau membuat bahan-bahan atau barang-barang dalam jumlah yang lebih besar dari jumlah yang dibutuhkan saat itu. Keuntungan yang diperoleh dari adanya batch stock adalah memperoleh potongan harga dalam pembelian. Yang kedua, memperoleh efisiensi produksi karena adanya operasi yang lebih lama. Yang ketiga, adanya penghematan dalam biaya pengangkutan. Selanjutnya, jenis-jenis persediaan menurut fungsi yang kedua ada fluctuation stock. Fluctuation stock merupakan persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan. Dalam hal ini, perusahaan mengadakan persediaan untuk dapat memenuhi permintaan konsumen. Jenis-jenis persediaan menurut fungsi yang ketiga ada anticipation stock. Anticipation stock merupakan persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan berdasarkan pola musiman yang terdapat dalam suatu tahun dan untuk menghadapi penggunaan atau tingkat penjualan atau permintaan yang meningkat. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemateri pertama, yaitu menurut jenis dan posisi barang. Yang pertama yaitu raw material. Menurut Handoko, persediaan bahan mentah atau raw materials yaitu persediaan barang yang berwujud mentah. Persediaan ini dapat diperoleh dari sumber alam yang dibeli dari para supplier dan dibuat sendiri oleh perusahaan untuk digunakan dalam proses produksi selanjutnya. Yang kedua yaitu first part atau komponen. Komponen rakitan yaitu persediaan barang yang berdiri dari komponen yang diperoleh dari perusahaan lain, di mana secara langsung dapat dirakit menjadi satu produk. Yang selanjutnya yaitu sipis, persediaan bahan pembantu atau penolong, yaitu persediaan barang yang diperlukan dalam proses produksi tetapi tidak merupakan bagian atau komponen barang jadi. Yang selanjutnya yaitu work in process, yaitu persediaan barang dalam proses, yaitu persediaan barang yang merupakan keluaran dari tiap bagian alam proses produksi. Yang terakhir yaitu finished good, persediaan barang jadi, yaitu persediaan barang yang telah selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap untuk dijual dan dikirim kepada pelanggan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Widi Bayu Pribadi, NIM 160. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis biaya persediaan. Jenis-jenis biaya persediaan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu biaya pembelian atau purchasing cost. C. Biaya pembelian merupakan harga pembelian setiap item ataupun unit apabila biaya tersebut berasal dari sumber eksternal yang berasal dari biaya produksi per item yang berasal dari internal perusahaan. Yang kedua yaitu biaya pengadaan atau procurement cost atau biaya pengadaan. Procurement cost dibagi menjadi 2 jenis, yakni yang pertama yaitu biaya pemasaran. Biaya pemasaran merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan akibat mendatangkan barang dari luar perusahaan. Yang selanjutnya yaitu biaya pembuatan. Biaya pembuatan merupakan biaya yang ditimbulkan dari persiapan memproduksi, di mana biaya ini berasal dari dalam pabrik.
Yang ketiga yaitu biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan merupakan biaya yang timbul akibat disimpannya suatu item, atau biaya ini meliputi yaitu yang pertama memiliki biaya persediaan ataupun modal. Yang kedua yaitu biaya gudang. Yang ketiga biaya kerusakan dan penyusutan. Yang keempat yaitu biaya kadaluarsa. Yang selanjutnya yaitu biaya asuransi, dan yang terakhir yaitu biaya administrasi dan pemindahan barang. Yang selanjutnya yang keempat yaitu biaya kekurangan persediaan. Biaya kekurangan persediaan ini merupakan biaya yang muncul akibat persediaan tidak mencukupi permintaan produk ataupun kebutuhan bahan. Biaya sistematik yang terakhir yaitu biaya sistematik merupakan biaya perancangan dan perencanaan sistem perusahaan, serta biaya-biaya yang bertujuan untuk melakukan pelatihan terhadap tenaga kerja yang digunakan untuk mengoperasikan sistem. Itulah materi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Brambudi, NIM 153. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat manajemen persediaan. Yang pertama yaitu memanfaatkan diskon kuantitas. Diskon kuantitas diperoleh jika perusahaan membeli dalam kuantitas yang besar. Perusahaan membeli melebihi kebutuhan sehingga ada disimpan sebagai persediaan. Yang kedua yaitu menghindari kekurangan bahan. Jika pelanggan datang untuk membeli barang dagangan, kemudian perusahaan tidak mempunyai barang tersebut, maka perusahaan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga yaitu manfaat pemasaran. Jika perusahaan mempunyai persediaan barang dagangan yang lengkap, maka pelanggan akan terkesan dengan kelengkapan barang dagangan yang kita tawarkan. Yang keempat yaitu meningkatkan tingkat pelayanan. Pelayanan tidak hanya meminta kecepatan pengantaran, tapi juga kecepatan, kepercayaan, dan macam-macam pengapalannya. Yang kelima yaitu pengontrolan persediaan yang lebih baik. Fleksibilitas dari distribusi dan penyimpanan barang-barang secara menyeluruh memungkinkan perusahaan untuk memantau dan mengontrol persediaan sesuai dengan bisnis mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu metode perhitungan yang digunakan dalam manajemen persediaan. Metodenya ada beberapa macam. Yang pertama yaitu metode Economic Order Quantity atau EOQ. Pada umumnya sebuah perusahaan itu pasti memiliki cara yang tersendiri atau cara tradisional dalam memanajemen persediaan. Di antaranya dengan cara memiliki persediaan minimal untuk mendukung kelancaran si proses produksi. Nah, di samping itu perusahaan juga memperhitungkan biaya persediaan. Nah, biaya persediaan ini diambil yang paling ekonomis, makanya dikenal dengan istilah metode Economic Order Quantity. Di antara kelebihan EOQ ini yaitu yang pertama dapat digunakan untuk mengetahui berapa banyak biaya persediaan yang harus dipesan. Yang kedua dapat mengatasi ketidakpastian permintaan dengan adanya persediaan pengaman. Yang ketiga mudah diaplikasikan pada proses produksi secara massal. Dan yang terakhir lazim digunakan pada rumah sakit seperti persediaan obat. Nah, adapun kelemahan dari metode EOQ ini adalah yaitu menempatkan pemasok sebagai mitra bisnis, sementara karena paradigma untung rugi ini diterapkan oleh mereka, sehingga penggunaan model ini menyebabkan berganti-gantinya pemasok. Nah, hal ini dapat mengganggu proses produksi akibat dari relasi perusahaan dengan pemasok yang tidak berdasar pada hubungan kerjasama yang erat. Nah, metode EOQ ini rumusnya adalah akar dari 2 kali R kali S dibagi P kali I, di mana R ini adalah jumlah barang yang dibutuhkan, S biaya pemesanan, P harga beli per unit, sementara I adalah biaya penyimpanan. Selanjutnya saya, Dwi Wahyuni, NIM 154 akan menjelaskan tentang Just in Time atau JIT. Just in Time atau JIT ini adalah suatu metode yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk meminimalkan biaya persediaannya. Karena pada metode JIT ini, pemesanan hanya dilakukan oleh konsumen dan
produsen hanya menyediakan barang setelah adanya pesanan dari konsumen tersebut. Lalu keunggulan dari GIT ini adalah yang pertama, menghilangkan pemborosan dengan cara memproduksi suatu barang sesuai dengan pesanan konsumen, atau kita tidak menyediakan barang sama sekali ketika konsumen tidak membutuhkannya. Dengan ini juga, maka persediaan yang diberlakukan atau disediakan oleh perusahaan tersebut nol, karena kita hanya menyediakan barang ketika konsumen membutuhkannya. Lalu yang kedua, tata letak pabrik dikelompokkan satu macam produk atau sistem sel. Lalu yang ketiga, pengelompokan karyawan dalam satu jenis produk. Lalu yang keempat, pemberdayaan karyawan dilatih dan dididik terus-menerus menyesuaikan dengan perubahan alat kerja dan metode kerja. Untuk memenuhi biaya konsumen tersebut, kita menggunakan sistem dadakan tadi. Lalu yang kelima, pengendalian mutu total, di mana semua orang bertanggung jawab terhadap mutu dari produk tersebut. Namun, dalam metode GIT ini juga terdapat kelemahan. Kelemahannya yang pertama, sulit suatu perusahaan yang memproduksi secara massal, karena kita hanya menyediakan produk secara dadakan. Dan ketika menyediakan produk secara dadakan seperti itu, yang ditakutkan adalah ketika produk yang dipesan oleh pelanggan tersebut dalam jumlah banyak. Jadi, ketika nanti karyawan kita hanya sedikit, maka akan sulit untuk memenuhi jumlah produk yang banyak tadi. Lalu yang kedua, dalam perusahaan manufaktur sulit sekali menerapkan metode ini karena dalam metode ini kita menggunakan persediaan nol. Lalu yang ketiga, menempatkan karyawan pada keahlian khusus pada jenis produk tidak mudah dan mungkin biayanya yang akan sangat tinggi. Lalu yang keempat, memerlukan waktu yang cukup panjang untuk membangun relasi yang kuat dengan para supplier. Karena produk yang kita butuhkan tadi dadakan, sehingga mungkin saja bahan baku yang dibutuhkan pun akan disediakan secara dadakan. Jadi sulit sekali untuk membutuhkan supplier yang benar-benar ready. Lalu selanjutnya, yang kelima, pengurangan persediaan dipaksa dan terlalu drastis dan menyebabkan para pekerja stres. Seperti itu. Rumus dari GIT ini adalah X1 sama dengan I plus F1 plus X2 dikali V2 per P min V, di mana X1 merupakan unit produk yang harus dijual untuk mencapai laba tertentu, lalu X2 jumlah kuantitas non-unit, lalu I merupakan laba sebelum pajak, lalu F1 adalah total biaya tetap, V1 biaya variabel per unit, dan V2 biaya variabel non-unit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Tantowi, NIM 146. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pengendalian ABC. Metode pengendalian ABC merupakan metode dalam manajemen persediaan atau dikenal dengan istilah inventory management, untuk mengendalikan barang dalam jumlah yang kecil tetapi mempunyai nilai investasi yang tinggi. Menurut Herjanto, metode analisis ABC memfokuskan pengendalian persediaan kepada item jenis persediaan yang bernilai tinggi hingga bernilai rendah. Nilai klasifikasi ini merupakan volume persediaan yang dibutuhkan dalam satu periode dikalikan dengan harga per unit. Analisis ABC bertujuan untuk mengklasifikasikan persediaan, biasanya berdasarkan jumlah rupiah yang tertanam pada barang-barang tersebut. Pada analisis ini terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu A. Sangat penting, B. Penting, dan C. Kurang penting. Secara umum, kelompok A tersedia sekitar 15% dari total persediaan biaya sebesar 70-80%. Dari total biaya persediaan, kelompok B tersedia sekitar 35% dari total persediaan dengan jumlah biaya persediaan sebesar 15-25% dari total biaya persediaan. Dan kelompok C tersedia sebesar 50% dari total persediaan dan memerlukan biaya persediaan sebesar 5% dari total biaya persediaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Hafiz Habibi, NIM 171. Jadi saya sebagai pemateri akan menjelaskan
Model Material Requirement Planning atau MRP. Lebih dikenal dengan metode perencanaan kebutuhan material, merupakan metode pengendalian serta perencanaan persediaan untuk menjamin bahan baku selalu tersedia. Selain untuk menjaga supaya bahan baku tetap ada untuk digunakan, metode ini pun berguna untuk memastikan persediaan berjumlah sedikit. Hal itu karena semakin sedikit jumlah persediaan, otomatis biaya untuk menjaga persediaan tersebut juga semakin sedikit. Dalam metode ini akan dilakukan beberapa perencanaan, mulai dari penjadwalan pembelian, jadwal produksi, hingga waktu pengiriman persediaan bahan baku. Lalu, kelebihan dan kelemahan MRP. Menurut Kraujewski, MRP memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya yang pertama adalah MRP menghitung permintaan dependen komponen dari jadwal produksi induk. Dengan demikian memberikan peramalan yang lebih baik tentang kebutuhan komponen. Yang kedua adalah sistem MRP menyediakan informasi yang digunakan manajer untuk merencanakan kapasitas dan perkiraan kebutuhan keuangan. Lalu yang ketiga adalah sistem MRP secara otomatis memperbarui permintaan dependen dan jadwal penambahan persediaan dari komponen ketika jadwal produksi induk berubah. Sedangkan menurut Cahayarini, kelemahan metode MRP ini adalah secanggihnya sistem yang digunakan untuk perencanaan produksi maupun pengadaan material, penimbunan persediaan tetap akan tinggi apabila perkiraan yang menjadi salah satu masukan MPS atau Master Production Schedule tidak akurat. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.